Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan tepatnya ini adalah sudah sore hari ya di kami di waktu Indonesia Barat. Bagi teman-teman yang mungkin ada di waktu Indonesia Tengah dan sebagainya, silahkan nanti untuk menyesuaikan dengan waktu yang sudah schedule kami berikan. Pada kesempatan kali ini perkenalkan nama saya Kak Yunina dan nanti ada juga Kak mentor yang satunya yaitu ada Kak Jenny. Jadi untuk kelas ini kelas N dipersamai dengan Kak Yunina dan Kak Jenny. Jadi nanti bisa jika ada sesuatu bisa WhatsApp saja karena number sudah ada ya di grup teman-teman semuanya. Salam kenal semuanya. Mungkin saya belum mengenal satu persatu dari teman-teman semuanya. Nah, ini tepat sekali di sini sudah waktunya asar ya. Bagi Anda yang muslim bisa nanti sebelum pelaksanaan video conference bisa melakukan ibadah sholat terlebih dahulu, tidak masalah. Dan bagi teman-teman yang mungkin izin karena sesuatu hal bisa saja untuk langsung menghubungi kami atau Anda nanti bisa menunggu adanya record, kemudian ada materi dan juga latihan soal yang tentunya akan kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Oke, bagi teman-teman yang sudah follow Instagram kami, terima kasih sekali ya, di Instagram @smartups_cpns. Website kami ada di www.uninamanagement.com. Teman-teman bisa mengunjunginya juga. Kemudian apakah Smart Up itu? Kami merupakan perusahaan startup di bidang teknologi, teman-teman. Dan kita lebih ke fokus pendampingan CPNS dan P3K. Karena ini ada rumor untuk kedepannya, apalagi guru ini ya, itu tidak ada penerimaan via CPNS. Sekarang semuanya sudah dalam tes seleksi P3K. Overall mengenai itu semua menurut saya tidak masalah ya bagi teman-teman, hanya perbedaan hanya di nanti tunjangan hari tua saja ya, tetapi kalau masalah gaji dan sebagainya sama. Kemarin dari user kami di tes seleksi P3K tahap 1 dan 2 sudah banyak sekali yang lolos, sehingga di tahap 3 ini merupakan teman-teman user yang baru. Jadi saya ucapkan selamat datang teman-teman semuanya. Kami berharap nanti teman-teman bisa mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Oke. Jadi di sini teman-teman kami nanti akan mendampingi teman-teman dalam beberapa pertemuan ya. Tentunya kita juga akan sharing, discuss bareng, apalagi tentang P3K di tahap yang ketiga. Dan nanti teman-teman juga bisa kita bangun building untuk bisa dibilang silaturahmi ya teman-teman, karena banyak sekali dari user kami yang sudah lolos sekarang sudah jadi ASN gitu, masih jadi reseller untuk produk-produk kami. Jadi kami open sekali buat teman-teman semuanya. Jadi otomatis Anda semuanya bisa jadi customer dan juga sekaligus reseller untuk produk-produk kami. Terima kasih sekali. Kemudian untuk selanjutnya di sini untuk jadwal 10 kali pertemuan itu sudah saya bagikan di grup ya. Jadi nanti yang PGSD dimulai terlebih dahulu. Jadi teman-teman yang jurusannya PGSD karena ini adalah teman-teman yang paling banyak. Ini nanti kita mulai dulu untuk jam yang pertama. Jadi nanti jam kedua itu adalah dari muatan pelajaran atau mapel yang lainnya. Oke, saya akan kenalkan untuk mentor kita. Itu ada Kak Jenny Ramandani ya. Ini anaknya pinter banget pokoknya ya. Dan nanti teman-teman bisa brainstorming bareng lah. Kita bisa discuss bareng. Nah ini untuk profilnya Kak Jenny, ini adalah base mentoring juga untuk CPNS dan P3K. Nanti kita akan discuss bareng bersama Kak Jenny dan juga bersama saya. Nanti misalkan Anda ada kendala dan sebagainya, Anda bisa menanyakan dengan kami. Semoga nanti tidak terlalu banyak kendala ya. Untuk kita lebih tekankan ke teknis ya teman-teman, tapi misalkan teman-teman mau bertanya tentang manajerial dan sebagainya boleh juga, tapi nanti di sesi mungkin chat japri ya. Jadi kalau yang untuk Vicon ini kita sudah agendakan, nanti setelah ini kakak-kakak semuanya akan diberi soal PR ya, nanti ini untuk drilling di pertemuan selanjutnya. Nah ini nanti kalau kakak berkenan, nanti kami juga akan bagikan materi-materi soal ini, barangkali kakak membutuhkan ya. Untuk selanjutnya, nah ini ada mentor-mentor kami, ada Kak Jenny, ada Kak Adi ya, dan ini adalah termasuk user kami yang sudah lolos dari kegiatan tes seleksi CPNS dan P3K. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada user kemarin yang sudah banyak sekali DM masuk, itu teman-teman lolos seleksi sehingga ini sudah dalam masa menunggu SK. Nah, ini terima kasih sekali untuk
teman-teman yang sudah mempercayakan kepada kami. Nah, ini ada 9 orang ya kayaknya yang ada di grup ini ya. Ya, ini kebetulan teman-teman ketika saya lihat di sini partisipan udah join dan alhamdulillah tanpa halangan ya. Tapi ini kayaknya Kak Ika dan Kak Astri belum ada suara, kayaknya belum mendengar mungkin suara kami. Nah, nanti bisa melihat via record. Oke, nanti kita akan bagikan materi ya. Dan ini ada Kak Angga, salam kenal Kak Esti, Kak Hardiana, Kak Resti, Kak Sungapni, Kak Widyaningsih, Kak Ika, Kak Sri Wahyu Nugraini. Terima kasih sudah menunggu dan kita saatnya untuk belajar bersama ya. Untuk pada teknis kali ini nanti kita akan belajar bersama di jam yang pertama yaitu tentang PGSD. Nanti di jam kedua dilanjutkan lagi dan nanti akan memberikan soal dari Kak Jenny ya. Nanti Kak Jenny akan memberikan soal via WhatsApp group dan itu untuk dikerjakan sebagai pekerjaan rumah atau PR ya. Walaupun ini kita juga lokasinya udah di rumah ya, ini namanya Vicon di rumah. Nah, ini nanti kita akan mempelajari lebih ke P3K soal tentang kompetensi teknis yang terdiri dari pedagogi dan juga profesional. Jadi nanti teman-teman akan dihadirkan banyak soal tentang kedua hal ini yang menyangkut dengan teknis. Apa itu kompetensi profesional? Nah, sebagaimana kita tahu ya, di sini ada kemampuan penguasaan materi, kemudian ada materi pembelajaran di mana Anda sebagai seorang guru juga harus tahu secara luas bahkan secara mendalam ya yang memungkinkan untuk membimbing peserta didik Anda memenuhi standar kompetensi, ada juga standar SNP-nya ya Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya. Di sini juga di bukunya Suharsini Arikunto menyebutkan bahwa kompetensi profesional itu lebih ke guru memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam tentang subject matter atau lebih ke mata pelajaran yang diampunya. Jadi lebih ke penguasaan metodologinya dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih metode yang tepat, serta mampu menggunakannya dalam proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, kakak-kakak semua ini sudah sampai tahap berapa kemarin ya? Apakah kakak-kakak semua itu kemarin sudah pernah ke tahap 1 atau 2? Coba ada yang mungkin mikrofonnya bisa dihidupkan. Adakah di sini? Oke, saya mau coba. Halo Kak Angga. Kak Angga Distia. Halo. Ya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak? Waalaikumsalam. Baik, Kakak, gimana nih kok bisa mengikuti tahap 3? Adakah sesuatu hal di tahap 1, 2 yang sudah dilampaui atau memang ini adalah tahapan P3K di tahap yang baru aja diikuti oleh Kakak? Sebenarnya sudah ikut tahap 1 sama 2, udah PG. Cuma belum mantep aja kalau di teknisinya masih kurang. Oh begitu, tapi sudah PG semua ya. Kemarin mungkin ada dari, mohon maaf, dari saingannya bagaimana? Kalau boleh tahu saingannya? Saingannya kemarin tuh 35, yang diambil 1, yang sertif 35? Wow, banyak sekali ya Kak ya. Terus Kak Angga ini kalau dinilainya atau memang nggak ada formasi lebih seperti itu? Kebetulan saya kan dari Blora Kak, untuk yang buka formasinya minim. Oh, formasinya jadi juga minim. Jadi 1 SD bisa dibantu banyak orang. Iya. Kalau besok ini rencananya Kak Angga mau kemana? Udah ada sasaran belum? Mungkin Kakak punya... Mau daftar ke Pati Kak. Pati ya, bagus banget Kak, betul. Gimana kalau Kakak pakai strategi mencari yang memang formasinya lebih banyak dan ini mau ke Pati ya, semoga nanti lolos pemberkasan langsung ya Kak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Angga. Sekarang Kak Widyaningsih. Halo Kak Widya. Halo. Halo, ini ya Kak Widya yang kemarin sempat komen di grup. Sip, mantap. Kak Widya, boleh tanya nih kenapa Kakak ke tahap 3? Something wrong atau apa gitu coba? Ya, kemarin di tahap 1, 2 belum lolos. Karena belum apa nih Kak? Oh, belum PG. Ya udah, besok kita bismillah ya bareng-bareng lagi ya, dan saya yakin di tahap 3 ini adalah kesempatan buat Kak Widya buat bisa lolos. Amin. Amin. Aslinya mana Kak? Lampung Timur. Wah, Lampung Timur, subhanallah. Ini nggak ngajak teman yang lain, sendirian aja nih.
Udah pada lolos atau gimana nih teman yang lain? Kemarin 3 konfirmasi, 2 udah lolos. Oh ya udah, ini besok kesempatan buat Kak Widyaningsih untuk bisa merajut asa kembali untuk selalu berusaha ya Kak ya. Semoga bersama kami Kakak nggak usah sungkan-sungkan, misalkan ada sesuatu hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan ke kami. Sukses Kak Widya. Halo Kak Sungatmi, Assalamualaikum. Kayaknya di luar ruangan ini Kak Sungatmi. Halo? Ya, di sekolah sendiri. Oh, di sekolah sendiri. Oke Kak, gimana ceritanya bisa ikut tahap 3? Kok temannya udah pada lolos atau gimana nih? Saya di sekolah sendiri. Iya. Oh, di sekolah sendiri nggak, yang lolos cuma kakak doang ini, yang nggak lolos. Oh, begitu. Ya udah, nanti nggak lolos, di sekolah sendiri nggak ada. Oh, ya paham. Jadi di sekolah sendiri nggak ada formasi. Oke, besok cari formasi lain ya Kak Sungatmi ya. Oke, ternyata berbagai macam. Berbagai macam cerita dari teman-teman semua ini sudah nanti saya stormingkan ke Kak Jenny ya. Ternyata kebanyakan dari teman-teman ini karena masalah formasi, karena belum lolos PG ya. Tenang aja, nanti kita bisa brainstorming bersama untuk selalu Vicon seperti ini. Nanti misalkan Anda mempunyai pertanyaan bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Cakupan kompetensi teknis. Di sini ada Johnson sebagaimana mengemukakan kemampuan profesional mencakup ada penguasaan pelajaran yang terkini, atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, kemudian ada penguasaan, penghayatan atas landasan dan wawasan kependidikan keguruan, kemudian ada juga penguasaan proses-proses kependidikan keguruan dan pembelajaran siswa. Nanti materi bisa untuk kakak-kakak semuanya. Nah, masuk ke teknis pedagogi ya teman-teman. Di sini ada pertanyaan. Teman-teman, di sini ada fitur kolom chat ya. Teman-teman bisa menuliskannya di kolom chat. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A, B, C, D, E. Teman-teman bisa melihat di screen ya, di layar ya. Dan di sini ada A, penilaian objektif, subjektif, otentik, produk, atau berkesinambungan. Nah, teman-teman coba untuk mencoba menjawabnya di kolom chat, boleh interaktif dengan kami. Boleh, nanti teman-teman bisa melihat jawaban yang paling mengena yang mana. Ya. Ini ada yang sudah menjawab, ada Kak Angga menjawab A, kita lihat. Nah, ternyata nih di sini ya penilaian yang paling ini lebih ke penilaian otentik ya, teman-teman ya. Jadi penilaian otentik ya, ini nanti Anda ganti dengan C ya. Kita more action dulu ya. Nah, ini nanti kita silahkan teman-teman bisa mengganti ya, karena di sini ya. Nanti kita highlight ya. Jadi jawabannya adalah penilaian otentik teman-teman. Nah, kenapa Kak Yunina kok penilaian otentik? Nah, penilaian otentik itu lebih ke menggambarkan kemampuan diri siswa secara komprehensif karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir. Jadi segala aktivitas siswa itu teman-teman dinilai tuh proses pembelajarannya. Ini yang namanya penilaian otentik. Ada lagi, yuk mari kita bahas lagi. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A, memperhatikan kemampuan awal, ya. B, mendorong partisipasi aktif peserta didik. C, memberikan umpan balik dan kerjasama. D, memberikan umpan balik dan kerjasama. E, keterpaduan dan kesinambungan. Ini yang mana nih? A, B, C, D, E. Teman-teman bisa memilihnya ya. Kita akan lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah B ya, di mana RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang kakak-kakak rancang ini membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Di pembelajaran yang dikehendaki lebih ke student centered learning, atau maka RPP harus dirancang dapat membuat siswa itu lebih terlibat di dalam pembelajaran.
Nah, oke teman-teman, ini khususnya guru SD ya, semoga banyak nanti yang keluar, amin, karena dari kemarin yang user kami itu banyak yang keluar dan bisa lolos. Untuk selanjutnya, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka pilihan strategi pembelajaran. Nah, ada kata apa nih di sini? Kata kuncinya, teman-teman. Ya, kata kuncinya adalah nih, menemukan. Kemudian dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari siswa. Strategi yang diberikan yang mana ini? Nah, teman-teman harus tahu karena ada kata menemukan, terus real dengan kehidupan siswa. Nah, jawaban yang paling tepat adalah ya, kontekstual, karena ada kata apa teman-teman? Kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga kita berikan ke teman-teman semuanya. Discovery learning. Kata kuncinya apa nih teman-teman kalau discovery? Nah, melibatkan siswa secara aktif. Nah, ini discovery learning. Kemudian, contextual teaching and learning. CTL. Kata kuncinya apa teman-teman? Membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan sehari-hari. Tadi ada ya kata kehidupan sehari-hari, maka jawaban yang tepat adalah kontekstual. Kemudian ada kooperatif. Kata kuncinya adalah bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian problem solving, masalah-masalah real dalam kehidupan nyata. Ada PBL, PJBL, ya ini strategi pembelajaran basisnya apa teman-teman? Proyek. Jadi kita melibatkan siswa untuk menghasilkan proyek. Terakhir inquiry, lebih ke eksperimen. Nah, di sini juga ada teman-teman soal yang membahas tentang media. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa nih yang paling tepat dipilih oleh guru? Apakah A bagan, B APE, C flip chart, D foto, atau E gambar? Di sini ada kata kuncinya apa teman-teman? Menyajikan pesan tertulis tentang konsep. Nah, paling tepat ini adalah media bagan. Jadi nanti disajikan secara tertulis dengan media bagan. Terus kenapa tidak foto Kak Yunina? Nah, ini kalau foto deskripsinya seperti ini. Sifatnya konkret, dapat mengatasi batasan ruang waktu, mengatasi keterbatasan pemahaman, ya, pengamatan, gambar foto. Nah, kemudian kalau sketsa ini lain. Anda ingin menggambar sketsa wajah saya misalkan. Nah, ini berupa gambar sederhana. Diagram sering sekali Anda lihat ya, apalagi di pelajaran matematika untuk memberikan skema gambaran struktur objek secara garis besar. Nah, ini yang tadi jawaban yang betul adalah bagan atau chart, di mana menyajikan ide-ide konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Ada lagi juga grafik, teman-teman. Grafik ini lebih ke media visual, di mana gambar sederhana menggunakan titik, garis, gambar. Ya. Grafik ini nanti berdasarkan prinsip-prinsip matematik menggunakan data-data komparatif. Ini nanti akan kita bagikan ke teman-teman, jadi nanti bisa dibaca secara ulang. Kami mengulas secara garis besarnya saja. APE, alat permainan edukatif. Jadi bagaimana kita memberikan ke anak berupa media, dia bisa bermain sambil belajar. Nah, untuk soal selanjutnya ini akan disampaikan oleh Kak Jenny ya. Ini Kak Jenny juga akan membahas sama. Nah, ini saya juga masih tetap standby untuk nanti misalkan ada sesi tanya jawab bisa bertanya menulis di kolom chat. Ya, ini dia Kak Jenny Ramandani, Best Mentoring dari Smart Up. Silahkan Kak Jenny. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kakak semuanya. Tadi sudah dikenalkan, saya Kak Jenny ya. Di sini akan belajar bareng
ya. Belajar bareng dengan kakak sekalian beserta pendampingan untuk P3K tahap 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Semoga apa yang kita mulai hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan bisa bernilai ibadah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Oke, buat kakak sekalian yang mau menjawab secara langsung bisa menulis di kolom chat. Boleh ya? Wah, tadi ada yang sudah menjawab nih, Kak Angga. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya, yaitu seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil kemajuan dari belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah, oke, boleh ditulis di kolom chat jawabannya apa? Nah, ini tadi Kak Angga sudah menjawab. Tidak perlu malu ya untuk menjawab, gitu ya. Karena kita belajar bersama, jika salah nanti bisa kita koreksi. Oke, ada Kak Hardiana sudah menjawab ya. Baik. Oke, sip. Kak Angga juga sudah menjawab. Kita lanjutkan, benar sekali jawabannya adalah sumatif, gitu ya. Jawabannya adalah evaluasi sumatif. Apa sih evaluasi yang tadi disebutkan? Ada formatif, sumatif, selektif, diagnostik, atau penempatan. Kita kupas bersama-sama. Yang pertama ada diagnostik atau evaluasi yang bertujuan menelaah kelemahan-kelemahan. Jadi kakak-kakak nanti tidak perlu menghafalkan semuanya. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Jadi kakak cukup diingat aja, oh diagnostik berarti untuk menelaah kelemahan dan faktor penyebabnya. Begitu saja. Yang selanjutnya adalah evaluasi selektif. Namanya aja selektif ya, berarti di sini adalah digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat, evaluasi yang paling tepat sesuai dengan apa? Namanya juga selektif, kriteria program kegiatan tertentu. Lalu kalau penempatan berarti kita bisa memilih kata menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu apa? Sesuai dengan karakteristiknya. Kalau formatif jelas sekali, ini sering sekali yang evaluasi formatif gitu ya. Nah, ini adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk apa? Memperbaiki dan meningkatkan. Kalau yang tadi gitu ya, sumatif. Sumatif itu apa? Menentukan hasil kemajuan. Nah, kata kunci inilah yang perlu kita ingat saja. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya gitu ya. Untuk nanti lebih detailnya terkait jenis-jenis evaluasi bisa dibaca, nanti semua materi akan kita share melalui WhatsApp group. Kita lanjutkan untuk soal selanjutnya. Silakan boleh dibaca dulu. Saya kasih waktu 1 menit gitu ya untuk menentukan mana sih jawaban yang paling tepat. Silakan ditulis. Seorang guru mencari materi dan media dari internet untuk menyusun RPP gitu ya. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, yang ditanyakan intinya adalah langkah apa yang harus dilakukan oleh sang guru saat memilih materi pelajaran. Oke, boleh ditulis di kolom chat. Harapan saya kalau sekalian bisa aktif ya. Jadi kita belajarnya tidak hanya satu arah, tetapi kakak misalkan ada yang mau ditanyakan boleh langsung ditulis di kolom chat. Baik. Nah, ini seharusnya kalau pesertanya ini kita bisa lebih intensif ya kakak sekalian ya. Baik, tepat sekali ya. Jawabannya adalah yaitu yang A ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Ini jelas sekali ketika kita ingin menyusun RPP dan memilih materi-materi harus sesuai dengan KI, KD, dan indikator. Selanjutnya adalah mengidentifikasi jenis materi pelajarannya, lalu yang pastinya yaitu memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan dan relevan gitu ya dengan KD dan indikator
pencapaiannya. Dan yang terakhir adalah memilih sumber materi pelajaran. Nah, untuk sumbernya tentu saja bukan sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Saya pikir kakak bisa kalau ini ya. Ini terkait strategi pembelajaran gitu ya, metode strategi pembelajaran ini penting sekali kakak ketahui karena nantinya kakak juga akan menghadapi soal-soal seperti ini. Baik, silakan dibaca terlebih dahulu. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dengan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Ya, pada awal semester baru 2021, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Nah, kalau siswanya kinestetik itu ya, maka strategi pembelajaran yang paling tepat itu apa gitu ya? Sehingga mereka tidak fokus pada pembelajaran dan diskusi yang berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kasus tersebut strategi pembelajaran yang paling tepat adalah untuk membaca soal nantinya karena soalnya adalah 100 ya, 100 soal, alangkah lebih baiknya kakak tidak membaca kalau mengerjakan soal tidak seperti saya gitu ya. Tetapi silakan baca secara cepat dan ambil hal-hal yang penting saja gitu yang perlu kakak garis bawahi atau kakak tandai. Contohnya di sini metode diskusi, media gambar, lalu di sini ada 70% peserta belajar dengan kinestetik gitu yang ditanyakan adalah strategi pembelajarannya. Berarti jawaban yang paling tepat apa kakak? Wah. Kak Ardiana, Kak Angga ini boleh menjawab lagi? Atau Kak Resti? Oke. Oke, baik. Ya, tepat sekali. Jawabannya berbeda. Ada yang jawab kooperatif. Gitu ya. Ada yang jawab kontekstual, ada yang jawab discovery. Yang paling tepat adalah project karena mereka senang melakukan sesuatu kinestetik. Artinya yang paling tepat adalah project based learning. Apa itu PJBL? Yaitu strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek yang melibatkan siswa menyelidiki masalah di dunia nyata. Jadi yang lebih tepat adalah project based learning, gitu ya. Tidak apa-apa nanti kalau misalkan ingat saja kalau ada kata kunci seperti ini adalah termasuk strategi pembelajaran PJBL. Project based learning. Oke, kita lanjutkan untuk materi yang pertama hari ini ya, yaitu terkait materi bahasa Indonesia. Oke, kita mulai materi yang pertama. Kalau tadi kita belajar tentang pedagogiknya, tenang saja kakak semuanya. Untuk pedagogik nanti akan kita berikan secara lebih intensif lagi nanti di pertemuan akhir ya. Jadi nanti kita akan bahas terlebih dahulu materi-materi terkait ke PGSD-an yang nanti akan diujikan di P3K. Kita tahu sendiri kalau di PGSD nanti yang akan diujikan yang pertama nanti ada bahasa Indonesia, tahu pasti ya. Lalu ada matematika, ada IPA, ada IPS gitu ya. Dan nanti ada PPKN. Nah, hari ini kita akan setelah tadi kita perkenalan itu teknis masuk ke kategori perkenalan ya. Nanti untuk lebih intensif akan kita bahas selanjutnya. Nah, untuk hari ini saya akan membahas materi terkait bahasa Indonesia. Nah, untuk soal-soalnya akan drilling soal akan kita berikan mulai besok. Jadi hari ini kita akan fokus sedikit kepada materi, besok kita mulai drilling soal. Untuk drilling soal saya harapkan gitu ya semuanya nanti bisa mengerjakan secara mandiri. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas atau kita cocokkan bersama gitu ya. Jadi kemampuan kakak ini atau hal-hal yang sudah kakak kuasai itu di materi apa saja sih, yang belum dikuasai itu apa saja sih, jadi lebih terkonsep gitu ya. Nanti setiap harinya kita akan belajar satu materi secara fokus. Misalkan hari ini kita bahasa Indonesia, besoknya kita akan belajar tentang PKN dan IPS, selanjutnya kita akan
kupas lagi tentang IPA dan kita bahas terkait dalam matematika, dan selanjutnya pertemuannya akan kita lanjutkan dengan materi-materi pedagogi. Kita mulai dari materi bahasa Indonesia. Oke. Materi yang pertama adalah terkait daftar pustaka. Oke, harapan saya kakak sekalian silakan lebih aktif lagi ya. Saya menjawab itu boleh ya, boleh ikut menjawab supaya kita benar-benar belajar walaupun via daring. Saya harap setiap pertemuan bisa dilaksanakan secara maksimal. Yang pertama terkait daftar pustaka. Dalam membuat daftar pustaka terdapat urutan-urutan penulisan yang perlu diperhatikan dengan baik. Yang pertama ada nama penulis gitu ya, ada nama tahun penerbit, judul karya atau buku, lalu tempat terbit, nama penerbit, dan diakhiri dengan titik. Nah, untuk daftar pustaka di sini kita sudah berikan contoh gitu ya. Yang pertama nama, misalkan namanya Ali Sodikin, maka dibalik ya jadi Sodikin, Ali. Lalu diakhiri dengan titik, dilanjutkan dengan tahun. Nah, di sini tahunnya tahun 2008 gitu ya tanpa kurung, lalu titik. Untuk judulnya nanti kalau misalkan ketikan biasanya dibuat miring gitu ya, italik ya, antropologi Al-Qur'an. Titik 2. Nah, di sini ada model dialika wahyu dan budaya. Lalu titik, nanti Yogyakarta. Ini judulnya ya. Lalu ada kota gitu ya, kota terbit Yogyakarta, titik 2 arus media. Nanti akhiri dengan penerbitan. Yang harus diteliti adalah diakhiri dengan tanda titik gitu ya. Titik. Nanti untuk lebih detailnya kakak bisa melihat contoh-contoh, bisa dilihat di buku-buku gitu ya, atau di buku bahasa ataupun buku-buku yang lain yang pasti terdapat daftar pustaka. Bisa dilihat sebagai bahan belajar juga. Kita lanjutkan yang kedua. Yang selanjutnya adalah coba kakak latihan dulu. Perhatikan data buku berikut. Data buku, ada buku berjudul Pengantar Novel Indonesia karangan Jacob Sumarjo, diterbitkan oleh penerbit karya Unipress gitu ya, Unipress, tahun 1983 di Jakarta. Penulisan daftar pustaka berdasarkan kedua data buku tersebut yang tepat adalah, nah silakan dipilih saja. Ada A, B, C, D, atau E. Oke, boleh nih Kak Ika boleh ikut menjawab. Oh, Kak Angga sudah menjawab. Kak Resti, Kak Widyaningsih. Lalu ada Kak Esti, boleh ikut menjawab. Oke, sudah dijawab nih Kak Angga. Ya, Kak Angga sudah menjawab. Yang lain boleh menyusul. Baik, tepat sekali jawabannya adalah yang C gitu ya. Jadi Sumarjo Jacob gitu ya. Jacob 1983, Pengantar Novel Indonesia, Jakarta, titik 2, karya Unipress, diakhiri dengan tanda titik. Betul. Keren. Oke, tepat ya. Jawabannya adalah yang C. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu terkait teks, ya, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks. Oke, kita pahami bersama dulu perlahan ya. Yang pertama ada teks faktual. Apa itu teks faktual? Oke. Teks faktual di sini adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Yang kedua ada teks tanggapan. Sering sekali nih ya. Teks yang berisi tentang sambutan terhadap ucapan, bisa kritik, komentar, gitu ya, dan sebagainya. Apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan teks, gitu ya, teks tanggapan maksud saya di sini dibedakan menjadi dua buah. Yang pertama adalah teks eksposisi dan eksplanasi. Ingat, jadi teks eksposisi dan eksplanasi itu maksudnya ke dalam teks tanggapan. Lalu ada teks cerita, yaitu yang berupa teks cerita ulang, naratif, anekdot, dan
kesimpulan. Dan yang terakhir ada teks normatif. Nah, normatif ini adalah teks yang ditulis berdasarkan sebuah peraturan gitu ya, norma-norma atau peraturan yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan undang-undang. Oke, kita coba tes dulu deh ya soal yang selanjutnya terkait teks. Kira-kira ini teks apa ya? Judulnya adalah kemiskinan. Boleh dibaca terlebih dahulu. Saya beri kesempatan. Silakan dibaca 1 menit. Setelah itu tentukan teks yang di atas termasuk ke dalam jenis teks apa, gitu ya. Oke. Boleh ditulis di kolom chat. Oke. Betul sekali ya. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat yang dengan pendapatan yang rendah. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Di sini biasanya masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak mendirikan bangunan. Nah, terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Di sini kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga fenomena yang terjadi di hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang yang memiliki masalah yang sama terkait tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, teks di atas ini ya termasuk dalam jenis teks eksplanasi. Tadi sudah jelas sekali, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, tadi adalah terkait dengan sosial. Nah, di sini sudah kita berikan penjelasan secara mendetail ya. Teks eksplanasi memiliki fungsi sosial, yaitu menjelaskan atau menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Kalau tadi kan terjadinya terkait kemiskinan begitu ya. Tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Nah, di sini struktur dari teks eksplanasi ini adalah yang pertama adalah judul. Tadi ada judulnya, ada pernyataan umumnya, lalu deretan penjelas, dan diakhiri dengan interpretasi, gitu ya. Jadi tadi sudah sangat lengkap, sudah sangat jelas. Oh, ini termasuk teks eksplanasi. Jangan sampai ketukar dengan deskripsi. Kalau deskripsi nanti beda lagi, atau narasi atau prosedur. Kalau teks prosedur ini lebih jelas sekali ya terkait langkah-langkah lebih ya. Oke, kita lanjutkan selanjutnya yaitu terkait masih dengan teks eksplanasi, tetapi di sini adalah karakteristik dari teks eksplanasi sendiri. Boleh dibaca terlebih dahulu lalu bisa menjawab di kolom chat. Baik. Ya, tadi benar ya. Bacalah penggalan teks di bawah ini. Boleh dibaca terlebih dahulu terkait gempa bumi. Ini merupakan teks eksplanasi yang ditanyakan di sini adalah teks di atas adalah teks eksplanasi yang memiliki karakteristik. Oke. Baik. Boleh dijawab terlebih dahulu. Benar ya? Tepat sekali. Gempa bumi merupakan getaran goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Oke, ini Kak Angga sudah menjawab ya. Lalu di sini gitu ya, peristiwa alam ini sering terjadi daerah yang berdekatan dengan gunung berapi dan gunung yang masih aktif di daerah yang dikelilingi lautan yang luas. Ini gempa bumi terjadi pergeseran lapisan dasar bumi dan letusan berapi yang sangat dahsyat. Nah, di sini sudah dijelaskan secara lengkap gitu ya. Kebanyakan itu jawabannya mereka sekalian sempat bingung. Mungkin tidak ini ya, tapi beberapa bingung.
Jawabannya sebenarnya yang A atau yang E. Isinya memuat fakta atau muatannya didasarkan pada fakta. Ini hampir mirip-mirip tapi berbeda. Nah, yang lebih tepat gitu ya adalah yang A. Betul sekali tadi Kak Angga ya. Isinya memuat fakta. Ingat ya. Di sini kedua paragraf ini yang menyajikan fakta terkait gempa bumi dan teks eksplanasi memiliki fungsi sosial tadi sudah dijelaskan, yaitu menjelaskan dan menganalisis proses muncul atau terjadinya sesuatu. Jadi tujuan dari teks ini adalah memaparkan sesuatu agar bertambah pengetahuan. Baik, tepat sekali. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada suatu bacaan ya. Bacalah penggalan teks di bawah ini gitu ya. Berdasarkan teks di atas, sebuah paragraf harus memiliki syarat tertentu, yaitu ini dasar-dasarnya kita terkait bahasa Indonesia ya. Paragraf itu punya syarat apa saja ya? Apakah kelengkapan, kesatuan, kepaduan, apakah harus menyantumkan kesantunan atau kesatuan atau keadilan? Nah, boleh dijawab dulu. Oke, malam ini indah sekali. Di langit bintang-bintang berkelip-kelip memancarkan cahaya temaram. Hawa dingin menusuk kulit. Sesekali terdengar suara jangkrik, burung malam, dan kelelawar mengusik sepinya malam. Angin berhembus pelan dan tenang. Ya, tepat sekali ya. Jawabannya adalah kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan. Betul ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam menulis paragraf, ini adalah kepaduan paragraf, kesatuan paragraf, kelengkapan paragraf, yang pasti adalah ketepatan pemilihan kata. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya, masih membahas tentang teks eksplanasi, tapi di sini adalah bagian-bagian dari teks eksplanasi sendiri. Boleh dijawab terlebih dahulu? Belakangan ini, gempa bumi menjadi buah bibir di kalangan masyarakat Indonesia. Sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian, baik material ataupun korban jiwa. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa fenomena gempa bumi adalah peristiwa yang berdampak secara langsung kepada makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Hal tersebut menjadikan gempa bumi sebagai salah satu bencana alam yang ditakuti oleh setiap orang. Nah, kalau ini adalah teks eksplanasi di atas, termasuk ke dalam bagian apakah masuk ke dalam kronologisnya, sebabnya, oke, apakah pengenalan objek, simpulan atau akibat. Baik, ada Kak Hadiana sudah menjawab, Kak Angga juga sudah menjawab. Oke, kita cek bersama ya. Yang paling tepat adalah pengenalan objek. Di sini ya, ada sepanjang sejarah umat manusia, gempa selalu saja menimbulkan kerugian. Nah, ini adalah pengenalan objek. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Oke, tidak apa-apa, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Sebelum soal selanjutnya, saya akan membahas terlebih dahulu terkait teks fiksi. Kalau tadi non-fiksi, sekarang fiksi. Apa itu fiksi ya? Kita sudah tahu ya. Teks fiksi adalah teks yang berisi kiasan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi oleh pengarang. Nah, teks fiksi ini merupakan satu organisasi yang didukung oleh berbagai unsur yang terjalin satu sama lain dan secara bersama-sama membangun sebuah cerita. Nah, hal-hal yang diperhatikan dalam teks fiksi adalah tema, ada perwatakan, latar, alur, dan amanat. Nah, untuk teks fiksi ini memiliki struktur, ada orientasi, komplikasi atau puncak-puncaknya masalah, dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian dari masalah itu sendiri. Nah, kaidah kebahasaan dari teks fiksi sendiri ini ada yang pertama adalah kata-kata yang menyatakan urutan waktu. Yang kedua adalah menggunakan kata kerja tindakan. Lalu menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan, menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan suatu cerita atau sifat seorang tokoh gitu ya. Lalu menggunakan dialog.
Oke, yang pertama kita lihat dari soal yang pertama. Dari teks fiksi ini banyak sekali lingkupnya. Selain nanti pengkategorian ini termasuk teks fiksi yang seperti apa? Ini termasuk hal maksudnya ke komplikasi atau resolusi gitu ya. Tetapi di sini yang ditanyakan juga kadang kebahasaannya, misalkan yang termasuk kata sandang gitu ya. Dalam kutipan di atas adalah, nah kita harus tahu kata sandang itu apa gitu ya. Nah mungkin nanti kita bisa belajar bersama lagi terkait, kita buka bab-bab terkait kebahasaan, KBBI-nya juga kita buka kembali gitu ya. Oke Kak, bisa dibuka, dijawab terlebih dahulu yang termasuk ke dalam kata sandang, yang mana ya? Oke. Baik. Ya, tepat sekali ya di sini ya. Pada suatu hari si Bangkok dan si Buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja. Yang termasuk kata sandang adalah, ya betul banget, si di sini ya, si Bangkok, si Buta. Nah ya, ini adalah termasuk dalam kata sandang. Apa sih kata sandang gitu ya? Kata yang menentukan dan membatasi suatu kata benda. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa macam kata sandang yang banyak ditemukan pada proses komunikasi. Yang termasuk kata sandang di sini adalah dalam kutipan di atas adalah kata si. Ya, betul kan? Enggak, betul sekali. Tepat ya? Kita lanjutkan. Nah, misalkan ada seperti ini. Mengapa pagi ini waktu sangat kacau, ucap Induk Gagak. Ia lalu segera mencari anaknya, namun ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang, cemas dan sedih menjadi satu. Kutipan di atas termasuk ke dalam bagian. Nah, tadi ini masuk ke teks fiksi. Kita disuruh mengkategorikan termasuk orientasi, komplikasi atau resolusi, gitu ya. Tentu saja kalau misalkan di sini tidak mencantumkan amanat ya. Baik, oke. Betul sekali, yang lebih tepat adalah orientasi. Jadi ini lebih ke pengenalan gitu ya. Tadi sudah kita jawab ya, sudah kita jelaskan gitu ya. Cerita rakyat ini memiliki beberapa struktur, salah satunya adalah orientasi, berisi pengenalan tokoh ataupun latar cerita. Di sini kan gini, mengapa pagi ini waktu sangat kacau, ini lagi dimulai gitu ya, cerita baru memulai. Nah ini termasuk ke dalam orientasi. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Oke, mungkin ini nanti kita bisa kita share melalui WhatsApp group. Sudah kita berikan materi secara lengkap beserta jawaban, ada contoh soal dan beserta jawabannya gitu ya. Dan tidak hanya jawaban tetapi juga terkait pembahasan. Nah, untuk kawan sekalian masih ada beberapa waktu, ini kita kasih kesempatan untuk bertanya. Bagi yang ingin bertanya silakan menulis di kolom chat atau raise hand, nanti kita silakan hidupkan mikrofonnya lalu bisa bertanya secara langsung gitu ya. Oke, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oke, sepertinya oke. Kak Ika. Kak Ika menghidupkan mikrofon. Halo Kak Ika. Oke. Oke. Dari Kak Ika ini langsung request, bukan Kak Ika ya, Kak Angga. Oke, dari Kak Angga, Kak sering kasih soal pedagogik Kak, karena saya lemah dalam pedagogik. Tenang saja, jadi nanti untuk materi kan kita ada 7 kali Vicon ya untuk pertemuan pertama, 1 hari ini termasuk ya. Sehari ini hari pertama, kedua, ketiga, keempat kita akan bahas terkait materi ke SD-nya gitu ya, materi-materi khususnya misalkan bahasa Indonesia hari ini, besok ada PKN IPS, lalu ada IPA, ada matematika. Setelah itu nanti 3 kali Vicon akan kita kupas tuntas terkait pedagogi. Jadi nanti untuk pedagogi kita kasih waktu khusus
kali pertemuan untuk membahas pedagogik. Tentunya juga akan kita berikan latihan-latihan soal yang insya Allah akan membuat kakak-kakak kenyang dengan soal ya. Oke, siap Kak, requestnya diterima, akan kita fasilitasi terkait soal-soal pedagogik. Baik, sahabatnya sudah tidak ada yang ditanyakan ya. Sukses untuk kita semua, dari saya cukup sekian. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di Vicon selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa buka sambil buka-buka kembali buku-buku yang mungkin kakak-kakak kemarin sudah lupakan. Nah, silakan dibuka lagi, belajar lagi lebih mendekat terkait materi-materi ke SD-an atau ke PGSD-an. Cukup sekian. Oke, untuk selanjutnya sesi 2 boleh masuk untuk mengikuti Vicon yang pertama ya. Untuk sesi pertama boleh diizinkan untuk meninggalkan room Zoom ya. Terima kasih. Sampai jumpa untuk yang sesi 1. Mari kita mulai untuk sesi 2 ya. Ya, kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, untuk sesi 2 silakan untuk mulai bergabung. Bagi teman-teman di sesi 1, karena Vicon sesi 1 sudah selesai, bisa meninggalkan room meeting. Untuk selanjutnya, yang sesi 2 masih kami tunggu 16.30 akan kita mulai dengan mentor. Terima kasih.
Oke, teman-teman semuanya. Ya, masuk di sesi 2. Silakan untuk teman-teman bisa bersiap ya, bersiap-siap karena pukul 4:30 tepat ini nanti akan kita mulai untuk pertemuan yang pertama. Nanti akan ada 10 pertemuan dan semoga bisa lancar, teman-teman juga bisa mendapatkan nilai yang luar biasa, lulus passing grade sehingga nanti bisa menyusul teman-teman yang sudah lolos di tahap 1 dan 2. Persiapkan alat tulisnya. Terima kasih. Panas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Dan sekarang masuk di sesi 2. Kami Smart Up siap mendampingi teman-teman semuanya. Nah di sini salam kenal untuk teman semuanya. Saya Kak Yunina dan nanti ada Kak Jenny. Ini kami tadi sudah membersamai di sesi 1 ya, jurusan PGSD, dan sekarang ada 5 jurusan di sesi 2. Nanti misalkan kakak ada sesuatu kendala, kakak bisa lanjut dengan chat Japri ya, dengan mentor, bisa dengan Kak Yunina ataupun dengan Kak Jenny. Dan nanti juga di akhir sesi setiap kita video conference melalui Zoom, kami berikan waktu open untuk bisa berbagi dengan bertanya melalui kolom chat. Atau bisa menghidupkan speaker kakak-kakak semuanya untuk bisa kita dialog bersama. Tadi sudah ramai banget di sesi pertama. Semoga nanti di sesi kedua ini, walaupun perjurusan ini kadang hanya 1 orang gitu ya, tetapi nanti bisa kita saling kolaborasi untuk bisa berdiskusi bersama, dan semoga ini adalah tahun keberuntungan kakak-kakak semuanya di tahap 3 bisa goal P3K. Amin ya rabbal alamin. Salam kenal untuk semuanya, ada Kak Adriati, ada Kak Ani, Kak Anis, Kak Ida, Kak Nur Aziza, dan Kak Resti. Ini ada yang beberapa belum join, masih kami tunggu. Kami akan perkenalan terlebih dahulu. Kami adalah dari Smart Apps ya, teman-teman yang akan membersamai teman-teman semuanya, dan karena ini di-record, bagi yang nanti membutuhkan rekaman yang izin karena tidak bisa mengikuti, tidak masalah. Nanti teman-teman bisa mengikutinya via YouTube ya, dan linknya kami private. Baik, kakak-kakak semuanya, kami merupakan perusahaan startup di bidang smart up. Di sini kami ada aplikasi juga, kemudian ada pembimbingan seperti ini, kemudian ini masih kita jalan untuk P3K tahap 3. Kemarin ada teman-teman dari P3K tahap 1-2 yang udah pada lolos, saya ucapkan selamat. Bagi tahap 3 ini semoga menyusul kesuksesan para user smart apps. Anda bisa mengunjungi Instagram kami di @smartapps_cpns, dan kami juga sangat open kepada teman-teman untuk bisa discuss ya, dan kakak-kakak juga bisa follow Instagram akun pribadi saya di @princessyunina, bisa DM, bisa ada pertanyaan, atau nanti bisa juga follow Instagramnya Kak Jenny Ramandani ya, untuk bisa mungkin mau DM, tanya ya, chat, mau WA juga bisa, karena nomor sudah ada di grup. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah menanti ya di sesi 2 ini. Kita akan membahas nanti tentang banyak pedagogik ya, khususnya itu nanti ada pertemuan khusus. Di pertemuan nanti terakhir kita akan kasih info, jadi update terus standby di grup masing-masing untuk nanti mendapatkan update info terbaru dari kami. Kemudian nanti kita akan membahas hari ini atau sore hari ini ya, ada jurusan, berbagai macam jurusan, tapi ini kita batasi ada 5 ya, dan nanti bisa Anda ini bisa kayak semacam jadi private ya, apalagi yang cuma anggotanya 1 kayak bisnis dan pemasaran, ini cuma 1 orang saja ini ya, jadi nanti bisa lebih private, bisa bertanya lebih lanjut dengan mentor ya. Nah ini sebuah keutamaan buat teman-teman semuanya ya, walaupun di video conference kesannya cuma berapa 1 jam atau apa, tapi kan keberlanjutannya juga kita nanti akan dijapri oleh teman-teman semuanya gitu kan ya. Jadi nanti akan ada 7 kali video conference, dan 2 kali nanti kita akan tryout via WhatsApp group, sudah disiapkan oleh mentor kita, ada Kak Jenny Ramandani, juga mentor dari Smart Apps. Kemudian ada juga yang terakhir kita berikan aplikasi buat kakak-kakak semuanya, nanti bentuknya aplikasi bisa untuk berbasis CAT ya, jadi nanti ada soalnya, ada pembahasannya, dan ada skor yang terpampang dan bisa digunakan selamanya. Dan kemudian dari kami nanti teman-teman juga masih bisa bertanya jika ada kesulitan. Semoga good luck buat teman-teman semuanya, semoga lolos untuk P3K tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Oke, saya mau menyapa dulu sebelum mulai untuk opening. Halo Kak Anis Rizky Sofiati, bisa dihidupkan speakernya Kak Anis? Kayaknya ini udah nunggu dari jam berapa ini Kak Anis tadi. Halo Kak Anis. Oh, nggak ada suaranya. Oke, next. Halo Kak Dian Murdiani. Oh, hai. Selamat sore. Selamat sore, Kak Anis. PAI ya? PAI ya? Kemarin kenapa ini ikut tahap 3? Adakah sesuatu yang ingin Anda ungkapkan? Mungkin kenapa bisa ikut tahap 3? Ada cerita di balik ini semua juga? Kemarin tuh udah sempet pede banget ya Kak di tahap 2, karena memang tahap 1 kemarin belum dapat formasinya untuk PAI. Nah di tahap 2 tuh kemarin udah pede banget tuh, udah kayaknya udah
di pedagogik itu udah bisa semua dan teknisnya itu ya khususnya. Tapi kok waktu alhasil, aduh nilainya luar biasa. Jadi kakak tuh sebenarnya pede banget, maksudnya dalam artian bisa kerjain gitu ya kak? Iya. Tapi ternyata nilainya di luar dugaan. Iya, di luar dugaan gitu. Ya ampun. Jadi semoga di Smart Apps ini bisa lebih menggali apa namanya yang belum diketahui menjadi tahu seperti amin. Dan banyak soal yang muncul ya kak ya, kami berdoa seperti itu. Amin ya Rabbal Alamin. Kak Ani semoga sukses untuk bisa ikut di tahap 3 dan segera pemberkasan ya untuk penerimaan SK. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di sini juga ada member lain, ada Kak Dian, ada Kak Ida, ada Kak Nur Aziza. Halo semuanya, ini mana nih yang mau mikrofonnya dihidupin? Boleh kalau mau menyapa untuk ada Kak Ida Desi juga ini ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya atas atensinya. Semoga keberkahan melimpah ke teman-teman, mudah-mudahan ya. Halo, anybody home? Kak Dian Murdiani. Halo Kak, apa kabar? Baik, Kak Dian ini di mana ini? Aku itu apa? Gara-gara nggak ada formasi di sekolah sendiri Kak, padahal passing grade. Passing grade tapi nggak ada formasi di sekolah sendiri. Tapi ini insya Allahnya ada nggak formasi yang nanti akan jadi tujuan kakak di tahap 3? Nggak tahu deh Kak, kan sisa-sisa. Ini tapi senangnya dari Kak Dian nih tetap senyum ya Allah. Semoga ini memang beruntungan lah ini untuk kakak besok ini di tahap 3 ya kak ya. Nah, iya Kak, benar-benar. Sedih sih sebenarnya gitu. Kenapa sih kalah cuman nggak ada formasi gitu kan, passing grade-nya susah gitu loh. Benar. Kalau kalah gara-gara nggak passing grade berarti kita mengakui gitu ya. Tapi ini gara-gara nggak ada formasi ya. Ya Allah. Kak Dian tetap semangat ya Kak Dian ya. Semoga sukses untuk tahap 3 ini. Aku tunggu kabar baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini ada beberapa teman yang sudah sharing bareng untuk opening di bimbel kali ini ya teman-teman, karena sebagaimana kita tahu kita udah berusaha tapi Allah menentukan lain, itu juga menjadi jalur ataupun jalan hidup kita. Jadi tetap semangat, tetap senyum, tetap berkarya, karena apapun yang kita lakukan itu pasti menjadi catatan amal ibadah nantinya ke depannya ya, karena kita juga nggak hanya mengejar di duniawi saja, tetapi akhirat itu juga sangat penting. Saya doakan untuk teman-teman yang ada di sini jangan putus asa karena masih ada jalan menuju Roma. Jadi tenang saja. Oke teman-teman, saya juga akan memperkenalkan untuk mentor kita yang hebat banget ya. Teman-teman nanti bisa chatting ke Kak Jenny, tetapi jangan di jam-jam mungkin jam kerja ya, karena Kak Jenny juga kerja aktif dari pagi sampai sore ya. Mungkin bisa di sela-sela senggang waktu mungkin malam hari, jangan terlalu malam gitu, mungkin bisa tanya tentang hal yang memang urgensi buat kakak-kakak untuk mengetahuinya. Nah nanti untuk pedagogik ini nanti akan kita beri di pertemuan khusus ya. Jadi sekarang kakak-kakak bisa memperhatikan penjelasan dari mentor, ini dari Kak Jenny, dari semua jurusan. Nanti akan di rundown, jadi tenang saja, tidak menunggu ya. Jadi nanti misalkan ada penjelasan dari jurusan lain, kakak-kakak bisa barangkali menjadi wacana ataupun bahan tambahan referensi untuk kakak-kakak belajar. Ini nanti untuk materi ini ya akan saya bagikan, tenang saja nanti akan di-share, baik itu mengenai pedagogik karena ini penting sekali bagi teman-teman untuk mengetahui pedagogik karena akan muncul banyak sekali pertanyaan tentang pedagogik. Apalagi nanti Anda dihadapkan dalam fenomena pembelajaran di kelas, ada proses mengajar dan sebagainya, nanti ini akan dikeluarkan di sini. Yang kita sambut ini dia Kak Jenny Ramandani. Silakan Kak Jenny, inilah best mentoring dari Smart Up. Anda bisa di akhir sesi bertanya dengan beliau. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak sekalian, salam kenal. Saya Jenny Ramandani, biasa dipanggil Kak Jenny. Hari ini saya akan berbagi ya
belajar bareng dengan kakak sekalian terkait kompetensi teknis, pedagogik, dan profesional. Nah, nanti akan saya urutkan gitu ya. Jangan misalkan saya sedang bahas PAI gitu ya, kakak-kakak yang non PAI misalkan dari jurusan jurusan matematika juga boleh bergabung, karena nanti ya mungkin akan kita bahas juga terkait pedagogik. Untuk pedagogik asal muasalnya atau dasarnya masih sama ya, dasarnya sama, hanya saja nanti untuk penerapannya mungkin kalau pedagogik di bahasa Inggris misalkan mungkin berbeda dengan pedagogik yang ada di matematika, tetapi dasarnya sebenarnya sama gitu ya. Oke, langsung saja akan saya mulai terkait pedagogik. Kakak-kakak mungkin sudah tahu untuk cakupan dari teknis itu sendiri ya, yaitu nanti kita akan mempelajari atau akan mengikuti tes gitu ya yang berkaitan tentang konsep-konsep dasar keilmuan gitu ya, bahan yang akan diajarkan. Lalu ada penguasaan penghayatan dan landasan wawasan tentang kependidikan dan keguruan. Lalu juga ada terkait proses-proses kependidikan, keguruan, dan pembelajaran siswa. Kita mulai dari yang pertama, ini masih pedagogik tapi terkait pedagogik contoh salah satu pedagogik untuk semua jurusan. Boleh kakak menjawab di kolom chat terlebih dahulu ya. Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah? Boleh ditulis di kolom chat. Oke, harapan saya tidak perlu takut ya untuk menjawab. Namanya juga kita sama-sama belajar, apalagi nanti ada kesalahan, nanti akan kita koreksi bersama. Dan kita berikan pembahasan insya Allah secara mendetail. Boleh Kak? Penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah? C, B. Oh iya. Untuk kakak kalau misalkan rasa kesulitan juga bisa menulis di kolom chat. Bisa dilihat di kolom chat ditulis C. Oke. Baik, tadi benar ya. Ada Kak Ani yang sudah menjawab, ada Kak Anis juga yang sudah menjawab. Ada yang jawab B juga, subjektif ya. Baik, yang paling tepat adalah penilaian otentik. Betul sekali ya. Yang C. Apa itu penilaian otentik? Ini salah ya, yang lebih tepat yang C ya. Yaitu penilaian yang paling tepat untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif. Oke, nah penilaian ini dapat menggambarkan kemampuan real. Nah kata kuncinya di sini ya, kemampuan real siswa secara komprehensif, karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil saja gitu ya, tetapi ulangan gitu ya. Dari setiap aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, nanti kita akan share terkait materi-materi pedagogik yang nanti bisa kakak baca terlebih dahulu. Yang nantinya juga kita akan berikan materi secara lebih mendetail di pertemuan 3 terakhir Zoom meeting untuk membahas terkait pedagogik secara lebih mendalam. Oke, yang pertama kita menuju ke jurusan yang pertama, yaitu terkait PAI dan budi pekerti. Oke, untuk kakak yang jurusan PAI dan budi pekerti boleh merapat gitu ya. Yang bukan yang non jurusan juga boleh ikut menjawab. Kita mulai dari soal yang pertama. Baik Kak, silakan dibaca terlebih dahulu. Saya kasih waktu 1 menit untuk menentukan jawabannya. Boleh ditulis di kolom chat. Dari soal nomor 1. Salatnya seorang muslim dapat dikatakan sah menurut syari gitu ya, apabila salat itu dapat titik. Oke. Apakah A dilaksanakan dengan penuh kekhusyuan, ada yang menghayati bacaan-bacaan sholat, berdampak positif terhadap pelakunya, menimbulkan ketenangan jiwa bagi pelakunya, ataukah yang E, sesuai dengan syarat dan ketentuannya. Baik,
Tepat sekali ya, jawabannya adalah yang E gitu ya. Yang disebut sholat seorang muslim dikatakan sah menurut syari adalah apabila dengan ketentuan gitu ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepat sekali, jawabannya adalah E. Soal yang kedua, boleh? Menuju ke sejarah Islam ya atau tarikh, yaitu setibanya di rumah, Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada istrinya Khadijah peristiwa turunnya wahyu yang dialaminya. Sebenarnya Khadijah mempercayai segala apa yang diceritakan suaminya, tetapi ia ingin mengetahui bagaimana pendapat sepupunya. Nah, sepupu dari Khadijah yang bernama apakah Amr bin Ash, Waraqah bin Naufal, Zaid bin Harithah, atau Abu Sofyan, atau Bilal bin Rabah? Baik, kita kasih kesempatan terlebih dahulu. Jawabannya apa? Ya, Kak Anis sudah menjawab ya. Tepat sekali, jawabannya adalah B ya. Waraqah bin Naufal bin As'ad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisy adalah seorang imam Arab dan sepupu tertua dari jalur ayah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Waraqah ini diperkirakan meninggal pada tahun 610 Masehi, tidak lama setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B. Oke, lagi kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, tidak dianggap beriman seorang muslim di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya. Titik. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasai. Istilah titik-titik yang tepat untuk melengkapi hadis di atas. Jadi terkait hadis-hadis juga perlu dipelajari lebih mendalam gitu ya. Baik, jawabannya yang paling tepat adalah oke. Budian sudah menjawab ini Kak Dian. Ada yang seperti ia mencintai diri sendiri. Ya, tepat sekali jawabannya adalah B ya Kak ya. Kak Ani ini juga benar. Nah, ini adalah dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Betul sekali. Oke, selanjutnya boleh dipelajari dulu, dibaca terlebih dahulu. Berikut ini adalah orang yang telah memenuhi seruan dakwah Rasulullah, yaitu Khadijah bin Khuwailid, gitu ya, istri Rasulullah, lalu Ali bin Abu Thalib, lalu di sini ada Zaid bin Harithah, gitu ya, Abu Bakar Asy-Siddiq, lalu di sini dan titik-titik. Nah, yang ini ada kata kuncinya langsung, sahabat Rasulullah yang mempunyai gelar Al-Faruq. Nah, pilihan jawaban yang paling tepat adalah oke. Kak Anis sudah menjawab tepat sekali, yaitu adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab adalah memeluk Islam tepat berada di Mekah setelah Rasulullah mendoakannya. Seperti Abu Bakar Asy-Siddiq, Umar bin Khattab gitu ya, juga mendapatkan julukan yaitu Al-Faruq yang artinya dapat memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Sip, tepat sekali ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Al-Quran adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Hal ini ditegaskan Allah dalam surah. Kata kuncinya di sini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jangan sampai ketukar. Jangan harus juga lebih teliti gitu ya. Apakah Al-Jasiyah gitu ya? Ayat 20, Ali Imran ayat 138, lalu Al-Jasiyah ayat 45. Apakah Ali Imran ayat 3 atau Al-Baqarah ayat 2? Ini sudah berwarna-warna nih. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Ya, tepat sekali. Yang paling tepat adalah yang A, gitu ya, Al-Jasiyah ya. Yaitu Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia dan petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Good job, keren. Tepat sekali jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini masih PAI. Istilah zihar memiliki arti
Ini kita bahas dulu. Nanti untuk PAI juga untuk pertemuan besok akan kita mulai berikan PR. Hari ini kita berikan materi dulu, ciri-ciri soalnya gitu ya, yang hal-hal yang perlu dipelajari. Nah, untuk soal-soalnya secara drilling akan kita mulai besok. Oke, Dihar memiliki arti? Ya. Apakah talak yang diucapkan dengan menyamakan punggung ibunya? Talak yang diucapkan 3 kali pernyataan atau dilaksanakan dengan cara sumpah? Atau yang dilakukan penangguhan atau talak yang dilaksanakan dengan cara paksaan? Oke, baik. Tepat sekali ya. Ya, jawabannya adalah yang A gitu ya. Dihar adalah suatu ungkapan suami mengatakan kepada istrinya, bagiku engkau seperti punggung ibuku. Nah, ini adalah hendak yang mengharamkan istrinya baginya. Nah, hadis ini secara umum mayoritas ulama, terdapat ulama mazhab ya 4 gitu ya. Ada Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali sepakat bahwa dihar hukumnya haram. Sejak keharamannya tersebut bagaimana mengharamkan menggauli ibu kandungnya. Baik, itu dia terkait PAI BP dan Budi Pekerti. Nanti bisa dilihat secara lebih mendetail lagi. Nanti juga kita akan berikan materi secara khusus ya, secara terpisah untuk PAI. Sementara ini dulu kita lanjutkan dulu ke bahasa Inggris. Halo, Bu Guru Bahasa Inggris. Coba kita lihat siapa ya yang bahasa Inggris ya. Boleh dicoba untuk soal nomor 1. Applying the humanistic approach, the teacher should encourage sportive atmosphere in the classroom by means of the following aspect. Nah, ini kecuali ya. Nah, di sini bahasa Inggrisnya tidak hanya berkaitan dengan bahasa Inggris, materi bahasa Inggris, tetapi di sini juga ada pedagogik di sini ya, terkait pedagogik dalam bahasa Inggris. Walaupun pada kenyataannya bahasa Inggris nanti pedagogiknya dalam bentuk bahasa Indonesia gitu ya. Tapi tidak ada salahnya. Coba ini jawabannya apa ya? Untuk soal bahasa Inggris yang pertama. Coba kita lihat Bu Guru Bahasa Inggris. Oke, Kak Nur Azizah. Oke, silakan Kak Nur Azizah. Jawabannya apa nih? Kak Hasdianti juga bahasa Inggris. Oke. Baik. Tepat sekali ya. Jawabannya adalah ya. Betul. Obliging student to do what they plan to do. That play. Nah, di soal di sini ada termasuk indikator 2.2 ya, 2.1 tentang teori prinsip pembelajaran dalam bahasa Inggris. Nah, cara menjawabnya tentu sekali ya, kita harus mencari kata-kata atau frasa-frasa yang penting dari soal tersebut. Misalkan humanistic approach dan kecuali. Nah, kita setelah mengetahui frasa-frasa pentingnya itu, lalu kita memilih jawaban yang paling tepat. Jawaban yang paling tepat adalah obliging student to do what they plan to do that day. Nah, karena arti bahwa guru harus mengharuskan gitu ya, atau mewajibkannya untuk melaksanakan hal apa yang perlu mereka kerjakan. Coba kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, boleh dibaca terlebih dahulu lalu dijawab ya. A teacher who want to have distance learning. Nah, ini berkaitan sekali terkait materinya ya. Involving not only spoken but also pictographic image which enable them to have face to face gitu ya. Jadi harus menghidupkan kamera gitu ya, harus bertatap muka secara langsung gitu ya. Idea enhance can most appropriately utilize. Nah, yang mana nih yang paling tepat? Oke, ya tepat sekali ya. Jawabannya adalah teleconference. Di sini ya untuk menjawab kita tahu kata kuncinya adalah pembelajaran jarak jauh gitu ya. Nah, di sini teleconference adalah hal yang paling tepat untuk mengandung unsur kata kunci tersebut, yaitu pelaksananya bisa dilakukan dengan cara jauh gitu ya, menggantikan pertemuan secara tatap muka. Oke. Nah, untuk
selanjutnya di sini juga ada terkait teknis pedagogi secara teknis pedagoginya harus bahasa Inggrisnya tadi juga sudah ya. Lalu jangan lupa juga belajar terkait hal-hal ke bahasa Inggrisnya atau grammatical. Nah, ini sangat kemarin juga muncul cukup banyak ya. Di sini ada yang ditanyakan adalah grammarnya. Nah, coba Kakak untuk Kak siapa ini? Bahasa Inggris. Kak Nur Aziza bisa dijawab dulu nomor 1, apakah no, atau kenawan atau knowns atau knowed. Nah, ada idenya. Ini kan dasar sekali ya, pasti bisa ya. Boleh dibaca dulu. Baik ya, tepat sekali ya, jawabannya adalah kenawan gitu ya. Nah, ini menggunakan formula passive voice di mana ada to be lalu ada past principal verb atau verb 3 gitu ya. Nah, yang dari verb 3 dari know adalah kenawan, ada yang n-nya ini. Itu ya terkait bahasa Inggris, nanti kita akan share secara lebih lengkap. Kita lanjut ke bahasa Indonesia. Oke, untuk bahasa Indonesia boleh dibaca dulu deh untuk bahasa Indonesia. Soal yang pertama, untuk mengukur sikap kerjasama siswa. Nah, ini untuk umum ya sebenarnya ya, terkait pedagogik ya sebenarnya. Suatu kegiatan pembelajaran dengan kompetensi dasar, jadi disebutkan kompetensi dasarnya, menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Diperlukan instrumen penilaian yang sesuai, yaitu pedoman observasi. Yang ditanyakan gini ya, sebenarnya umum, salah satu butir indikator penilaian yang dapat digunakan adalah, nah kalau ini yang paling tepat yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau E? Ya, boleh ditulis ini untuk kakak bahasa Indonesia. Ada Kak Yulia, ada Kak Ida. Ya, tepat sekali ya. Di sini jelas sekali salah satu butir indikator penilaian dapat digunakan adalah yang B ya. Keaktifan dan partisipasi dalam bekerja kelompok, karena di sini adalah ada pedoman observasi gitu ya. Maka yang paling penting adalah keaktifan dan partisipasi dari bekerja kelompok. Oke, saya bahas terlebih dahulu. Menurut Permendikbud tahun 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, pengaturan standar tentang prosedur penilaian, aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Adapun penilaian aspek sikap yang harus dilakukan melalui tahapan. Yang pertama adalah mengamati perilaku peserta didik. Lalu ada mencatat perilaku peserta didik. Lalu menindaklanjuti hasil pengamatan. Yang terakhir adalah mendeskripsikan perilaku dari peserta didik. Nah, untuk bentuk instrumen dari penilaian ini ada pedoman observasi, data cek, skala penilaian, rubrik gitu ya. Biasanya kita bikin rubrik gitu ya. Lembar penilaian diri, lembar penilaian antar peserta, dan lembar jurnal. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Boleh dijawab oleh kakak-kakak sekalian. Yang pertama adalah seorang guru memberikan umpan balik dan penguatan tentang hasil menulis teks deskripsi. Hal tersebut dilakukan pada saat kegiatan. Nah, kalau ini ciri kegiatan yang mana ya? Pra pembelajarankah, awal, inti, penutup, atau tindak lanjut? Boleh, silakan. Oke, untuk kakak bisa menulis di kolom chat. Ya, baik, Kak Dian sudah menjawab. Di sini adalah umpan balik dan penguatan hasil menulis. Tepat sekali, jawabannya adalah penutup pembelajaran. Ya, jadi di sini menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016
16 gitu ya, standar proses pendidikan dasar dan menengah, pelaksanaan pembelajaran meliputi ada 3. Jadi jangan sampai ambil yang tindak lanjut ya. Jadi lebih ambil saja yang 3 ini saja. Ada pendahuluan gitu ya, lalu ada kegiatan inti dan penutup. Jadi untuk penguatan ya, penguatan proses pembelajaran yang telah terjadi ini termasuk dalam kegiatan penutup. Jangan salah lagi, oke? Jadi yang paling tepat adalah penutup pembelajaran. Gak apa-apa, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, setelah siswa menyimak video pembelajaran puisi, nah, guru meminta siswa untuk menemukan dan menjelaskan penggunaan rima, pilihan kata, dan pesan dalam puisi tersebut. Nah, yang ditanyakan adalah siswa diminta menuangkannya dalam bentuk peta konsep. Kalau ini termasuk dalam kegiatan apa? Nah, jangan salah lagi, ingat kita hanya ada awal, inti, dan penutup. Berarti ini masuknya ke dalam tahap yang mana? B, C, atau D? Oke, sekalian. Ya. Betul sekali, cepat sekali ya. Jawabannya adalah yang C. Good, keren. Nah, itu inti pembelajaran. Nah, inti pembelajaran ini biasanya berisi tentang model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Nah, yang dilakukan oleh guru dan siswa sudah menggunakan metode, media, serta sumber belajar. Nah, ini artinya itu termasuk ke dalam kegiatan inti pembelajaran. Good. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Seorang guru akan mengajar kompetensi dasar 3.11 yang berbunyi menganalisis isi, struktur, kebahasaan teks negosiasi. Nah, ini kalau di sekolah saya teks negosiasi ini sangat disukai oleh anak-anak ini. Kalau biasanya teman saya guru bahasa Indonesia kalau bahas teks negosiasi dibuat teknik-teknik yang cukup menarik gitu ya, menarik siswa untuk latihan bernegosiasi, disuruh ke pasar langsung gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Teknik dan bentuk instrumen yang digunakan oleh guru adalah teks tulis berusaha uraian. Nah, salah satu indikator penilaian yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah yang jawabannya apa? A, B, C, D, atau E? Apakah yang dimaksud struktur kebahasaan teks negosiasi? Apakah perbedaan organisasi teks negosiasi dan teks yang lain? Apakah perbedaan aspek kebahasaan teks negosiasi dengan cara yang teks yang lain? Mengapa struktur organisasi teks negosiasi berbeda dengan teks yang lain? Atau tulislah struktur teks negosiasi gitu ya yang ada dalam teks yang sudah disediakan. Oke, Kak Ida sudah menjawab ya. Tepat sekali, jawab yang lebih tepat adalah yang E. Di sini ya, indikator penilaian yaitu tulislah, gitu ya. Yang tepat adalah yang E. Mengetes keterampilan menganalisis informasi struktur dan kebahasaan teks negosiasi melalui kegiatan menulis. Kalau yang D lebih ke mengetes pemahaman perbedaan. Yang ditanyakan di sini adalah penilaian sesuai dengan kompetensi dasar tersebut, yaitu menganalisis. Gitu ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang ini. Oke, nanti kita akan kirimkan terkait ini ya, materi bahasa Indonesia. Besok juga kita masih punya materi lagi ya terkait bahasa Indonesia lebih lengkap dan lebih detail. Kita lanjut ke materi selanjutnya terlebih dahulu gitu ya, jurusan lebih selanjutnya yaitu terkait pelajaran matematika. Oke, matematika ya. Untuk di sini yang dari matematika ada Kak Lina. Halo Kak Lina. Beberapa hal materi yang dicakupkan dalam matematika. Yang pertama adalah terkait geometri. Geometri, di sini ada geometri datar, geometri luang. Pasti sudah paham ya Kak ya?
Di sini yang pertama geometri datar, nanti yang dipelajari ada titik, garis dan bidang, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Nah, bangun datar, pengertian bangun datar, segitiga, segi empat, lingkaran nanti bisa dibaca lebih mendetail sendiri. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi saya via WhatsApp, boleh. Lanjut ke soal selanjutnya, yaitu saya ambil satu contoh gitu ya. Luas persegi ABFG. ABFG gitu ya. Yang ini berarti yang besar adalah 16 cm persegi. Luas persegi BCDE. BCDE gitu ya 9. Oh, berarti sininya 4, sininya 3. Gampang sekali ya. Luas bangun yang diarsir adalah, nah, berarti kalau ini tinggal pakai luas segitiga ya, yaitu setengah alas kali tinggi. Alasnya 3 gitu ya, tingginya adalah sininya 4 kan tadi. Jadi setengah kali 3 kali 4 yaitu 6. Berarti 6 meter, 6 cm persegi. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Kalau misalkan ini bangun datar juga ya, pada gambar tersebut ada ABCD gitu ya, jajar jenjang. Yang ditanyakan adalah nilai B gitu ya, sudut B ini berapa. Kita ketahui bahwa pada jajar jenjang sisi yang sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 derajat. Berarti tinggal 180 derajat dikurangi ini ya, 48 dan 48. Maka jawaban yang paling tepat adalah 84. Ya, jadi nanti bisa dipelajari lagi. Lanjut terkait geometri ruang. Nah, untuk geometri ruang nanti yang ditanyakan cukup banyak ya. Bisa dari volume, lalu luas permukaan, bisa juga terkait kedudukan titik, garis, bidang, dan ruang, menembus ruang gitu misalkan ya. Jarak dalam ruang atau sudut dalam ruang. Nah, di sini nanti bisa dilihat hal-hal yang akan dikeluarkan. Yang pertama adalah dasar-dasar geometri dan pengukuran. Lalu juga ada terkait segi banyak ya, kurva, segitiga, segi empat, dan lingkaran. Lalu ada kesebangunan dan kekongruenan. Ini materi-materinya mungkin kakak nanti bisa mencocokkan materi apa saja yang nanti bisa akan dikeluarkan, nanti bisa dikumpulkan atau dipelajari ulang, atau nanti juga kita siapkan drilling soal untuk materi-materi yang di sini gitu ya. Selanjutnya ada keliling dan luas bangun datar gitu ya, ada bangun ruang, juga ada luas permukaan tadi sudah saya sebutkan. Lalu di sini ada debit dan jarak, waktu dan kecepatan. Secara umum hampir mirip dengan matematika SMP ya. Matematika SMP, tetapi tetap pelajari juga matematika yang SMA. Karena di sini juga karena bukan berarti kalau kita tesnya matematika SMP lalu yang keluar hanya materi SMP, tidak, tetapi juga materi-materi SMA. Lanjut, coba kakak bisa mencoba soal yang pertama. Nah, saya aja lah. Dalam waktu yang bersamaan, Made Teguh mulai berlari bolak-balik, berangkat dari P ke Q, lalu ke P, lalu ke Q lagi, dan seterusnya. Kecepatan lari Made dan Teguh berturut-turut 4 meter per detik dan 1 meter per detik. Apabila P dan Q berjarak 80 meter, mereka berpapasan setelah lari. Kuncinya adalah mereka berpapasan. Jadi waktu larinya sama dari P ke Q, lalu ke P, lalu ke Q lagi. Nah, yang ditanyakan adalah selama berapa detik mereka harus butuh berpapasan gitu ya. Boleh kakak? Boleh dijawab dulu. Saya kasih waktu 1 menit ya. Dari sekarang. Baik ya, saya bahas saja ya. Jadi di sini ada Made gitu ya, larinya 4 meter per detik gitu ya, lalu Teguh 1 meter per detik.
jarak P ke Q adalah 80. Kalau dengan kecepatan 4 gitu ya, 4 meter per detik, kalau jaraknya 80, berarti 80 bagi 4 berarti 20 detik. Jadi istilahnya ketika yang pertama sudah 20 menit gitu ya, si Made ini sudah sampai ujung sini gitu ya, sudah sampai ujung sini. Dan si Teguh itu sudah berjalan sejauh 20 meter. Berarti untuk waktu berpapasan kita tinggal, berarti jarak di antara mereka berpapasan itu tinggal 60 meter. Nah, dalam 60 meter kita tahu cara mencari waktu berpapasan adalah tinggal jarak gitu ya dibagi dengan jumlah kecepatan. Jadi 60 dibagi 4 tambah 1, 5 gitu ya. Berarti 60 dibagi 5 yaitu 12 detik. Yang ditanyakan berarti butuh berapa waktu untuk berjumpa? Itu yang pertama adalah 20 detik ditambah 12 detik. Jadi 32 detik. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Oke, satu soal materi lagi terkait statistika dan peluang. Nah, di sini untuk statistika dan peluang yang perlu dipelajari yang pertama adalah dasar-dasar statistika, penyajian data, distribusi frekuensi, lalu ada ukuran pemusatan dan penyebaran gitu ya. Lalu ada nilai baku, aturan perkalian, permutasi dan kombinasi dan peluang. Meskipun di SMP ini ya kakak matematika SMP itu permutasi dan kombinasi kalau kepada siswa tidak diajarkan, tetapi tentu perlu juga dipelajari begitu ya. Oke, selanjutnya itu saja. Nanti soal-soalnya bisa dipelajari sendiri. Apabila ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan secara personal. Kita lanjutkan yang terakhir yaitu terkait bisnis dan pemasaran. Nah, ini yang terbaru ini ya dari Kak siapa ya? Kak Adriati. Oke. Halo Kak Adriati. Nah, untuk materi bisnis dan pemasaran yang pertama adalah terkait tahapan-tahapan perencanaan. Tahapan-tahapan perencanaan bisnis. Nah, ini mungkin termasuk materi umum ya, materi di sekolah, dasar-dasar dari bisnis dan pemasaran ya. Yang pertama adalah tahapan penyusunan perencanaan bisnis. Ada beberapa tahapan ya, Kak. Saya ulang saja ya, Kak ya. Mungkin Kakak juga sudah belajar ini ya, pasti karena mau tes ini pasti makanan sehari-harinya juga terkait bisnis dan pemasaran gitu ya. Yang pertama adalah tahap penemuan ide bisnis, ada perumusan konsep bisnis, ada studi kelayakan bisnis, dan tahapan penyusunan rencana tindakan. Kita langsung saja menuju ke soal yang pertama. Boleh Kak? Boleh dijawab terlebih dahulu, Kak Adriati. Perencanaan berfungsi strategis dan penting dalam melakukan bisnis, sehingga pelaku atau pelaksana bisnis terlebih dahulu menyusun perencanaan bisnis. Mengapa demikian? Oke, sip, mantap sekali, langsung dijawab. Ya, yang paling tepat adalah yang E ya. Jadi dapat menunjukkan arah perusahaan, nggak apa-apa ya, dapat menunjukkan perusahaan mencapai sasaran, dan menunjukkan posisi perusahaan saat ini, dan yang terakhir adalah menunjukkan prosedur pelaksanaan. Jadi yang paling tepat adalah benar semua. Di sini nanti bisa dipelajari lagi, nggak apa-apa. Fungsi perencanaan strategis antara lain ini ada 4. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat, nanti bisa dibaca ulang. Soal nomor 2 Kak, boleh Kak? Perusahaan Aqua merupakan perusahaan pertama kali yang memproduksi AMDK atau air minum dalam kemasan yang dapat diakses oleh semua kalangan, baik dari kalangan muda gitu ya sampai tua, dan sudah menyebar di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Yang ditanyakan di sini adalah pernyataan tersebut model perencanaan apa gitu ya. Boleh Kak? Boleh dijawab? Baik, sudah dijawab. Ya, yang paling tepat adalah yang C, tepat sekali ya, business penetration. Wah, kalian sudah
paham ini, nanti tinggal drilling soal saja ya Kak ya. Nah, di sini tepat sekali bisnis penetration adalah bisnis mengukur seberapa banyak sebuah produk atau jasa digunakan oleh para konsumen dibandingkan jumlah total pasar gitu ya untuk produk yang ditawarkan tersebut. Oke, lanjut Kak. Untuk materi selanjutnya adalah terkait siklus perencanaan bisnis. Nah, serangkaian atau rangkaian kegiatan yang berulang-ulang berjalan secara tetap dan teratur. Nah, di sini juga sudah kita tambahi siklus proses perencanaan bisnis. Ada persiapan, analisis situasi, visi misi tujuan, tindak lanjut, pengangguran, monitoring kegiatan, dan review dan revisi perencanaan. Coba Kak, kita mulai dari soal selanjutnya. Contoh perusahaan yang sekarang ini sudah pilot adalah perusahaan Kodak. Nah, yang bergerak di bidang fotografi. Kalau dulu kita kalau mau foto pasti tidak asing dengan istilah Kodak gitu ya. Nah, karena melakukan perencanaan bisnis merupakan pengembangan bisnis, maka ia kalah bersaing dengan perusahaan yang lebih inovatif. Ya sekarang ya HP saja sudah ada kameranya gitu ya. Nah, mengapa demikian? Oke, tepat sekali ya. Jawabannya adalah B, tidak ada perencanaan bisnis. Nah, dalam bisnis kita sebuah perusahaan harus melakukan perencanaan bisnis agar mengetahui tujuan dan prioritas. Oke, nanti untuk secara lengkap Kakak bisa pelajari terlebih dahulu sebelum nanti besok kita melanjutkan ke drilling soal. Oke, itu saja terkait hari ini gitu ya. Mungkin ada kakak-kakak yang mau bertanya, saya persilakan boleh raise hand, lalu menghidupkan mikrofon atau menulis secara langsung di kolom chat, bertanya melalui kolom chat. Untuk kakak sekalian jangan khawatir untuk terkait pedagogik, saya tegaskan kembali, nanti akan kita perdalam di pertemuan 3 terakhir. Hari ini secara 4 hari ke depan gitu ya, kita akan membahas lebih mendetail terkait materi dari kakak sekalian. Jadi misalkan yang matematika kita akan lebih ke matematikanya saja dulu gitu ya, baru nanti kita ke pedagogiknya. Oke, kakak sekalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, ada Kak Anis, ada Kak Andriati, ada Kak Dian, Kak Ida, Kak Ani, dan Kak Nur Azizah. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan yang luar biasa dari Kak Anis. Kak, apakah ada trik untuk menjawab pedagogik atau teknis? Tentu. Untuk pedagogik dan teknis ini nanti ada trik khususnya, salah satunya adalah dengan mengetahui kata kunci dari pedagogik itu sendiri. Misalkan kita mempelajari terkait metode pembelajaran, strategi pembelajaran. Setiap metode, setiap strategi pasti memiliki ciri-ciri khusus. Nah, yang kita hafalkan, istilahnya yang kita pelajari atau yang kita ingat cukup kata kuncinya saja. Nah, untuk misalkan pembuatan RPP ya, penyusunan RPP, lalu proses pembelajaran itu juga ada materinya tersendiri gitu ya. Lalu tentunya terkait teori-teori belajar yang mungkin kakak-kakak mungkin sebagian merasa kesulitan kalau menghafalkan teori-teori belajar. Nah, nanti juga kita akan sediakan terkait materi teori-teori belajar beserta kata kunci yang lebih mudah kakak-kakak hafalkan. Begitu ya Kak ya. Untuk teknisnya nanti tentu setiap jurusan memiliki trik sendiri gitu ya. Misalkan bahasa Inggris. Untuk bahasa Inggris otomatis kalau misalkan berkaitan dengan grammarnya benar-benar harus dikuatkan. Berbeda dengan misalkan matematika. Kalau matematika misalkan kita hafal rumusnya tapi kita tidak pernah melihat tipe soalnya, kadang kita masih ngeheng gitu ya, masih lupa gitu ya. Jadi kalau untuk matematika mungkin nanti bisa diakali dengan memperbanyak drilling soal dan mencari variasi soal sebanyak mungkin gitu ya, dan mengerjakan variasi soal sebanyak mungkin untuk bisa lebih mudah dalam pengerjaan soal.
Sedangkan untuk bahasa Indonesia nanti mungkin kita akan berikan trik-trik bagaimana cara mencari kata kunci dengan cepat. Gitu ya, sama dengan bisnis pemasaran tidak jauh dengan bahasa Indonesia. Nanti kita ambil kata kunci, cara mengambil kata kunci dari soal. Jadi misalkan bacaannya panjang, kita tidak perlu membaca dari awal hingga akhir. Oke, mungkin itu saja terkait pembelajaran hari ini, teknis pedagogik dan profesional hari ini, perkenalan hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita gitu ya, dan semoga hal yang kita lakukan bisa bernilai ibadah. Amin amin ya rabbal alamin. Sukses untuk kakak semua. Saya doakan semoga kakak sekalian yang bergabung bisa lolos tes P3K 2022 tentunya di tahap 3. Semoga kakak sekalian bisa dapat SK tahun ini ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sampai jumpa di pertemuan besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.